menjadi gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, dan Tuhan Yesus adalah teladan kita. Semuanya anak-anak Tuhan perlu belajar menjadi gembala yang baik. Bagi orang tua, anak-anak mereka adalah jiwa-jiwa atau domba-domba yang harus digembalakan. Bagi guru, anak-anak didik mereka adalah domba-domba yang harus digembalakan. Bagi para pimpinan, bawahan mereka adalah jiwa-jiwa yang dapat mereka gembalakan. Biarlah semuanya kita, baik guru, orang tua, atau pemimpin perusahaan, dan khususnya yang sudah melayani dalam sidang Tuhan, yang ada dalam posisi kepemimpinan, misalnya sebagai pemimpin kelompok sel, apalagi sebagai gembala sidang suatu gereja yang sudah dipercayakan Tuhan, semuanya benar-benar terus bertumbuh menjadi gembala yang baik. Marilah kita membaca dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan sebelum ia naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus sampai 3 kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Simon menjawabnya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan Tuhan berkata kepada Petrus untuk tiap-tiap jawaban Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jika kita mengasihi Tuhan, maka haruslah kita mau menggembalakan domba-domba Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dalam hidup kita ini, kita dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan domba Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan kepada kita masing-masing. Mari kita baca juga Keluaran 18 ayat 13 sampai 26. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang.
Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dari ayat 21 tadi, kita mengerti bahwa ada orang yang dipercayakan untuk menggembalakan 1.150 orang. Seberapa banyak pun orang yang dipercayakan Tuhan untuk kita gembalakan saat ini? Apakah hanya 10 orang atau 100 orang atau berapa saja? Yang terpenting adalah kita menggembalakannya dengan baik, seperti yang tertulis dalam ayat 21 di atas. Kita yang menggembalakan harus mau bertumbuh menjadi orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan orang-orang yang benci kepada pengejaran suap. Teladan kita untuk menjadi gembala yang baik tentunya adalah Tuhan sendiri. Daud tahu Tuhan adalah gembala yang baik. Ini dituliskannya dalam Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi dari Mazmur 23 ayat 1-6 ini, kita mengerti bahwa untuk menjadi gembala yang baik, kita perlu meneladani Tuhan Yesus. Mari kita membawa jiwa-jiwa ke air yang tenang. Inilah keadaan jiwa-jiwa yang digembalakan oleh gembala yang baik. Mereka tidak kekurangan firman, dan mereka ada di dalam damai Tuhan. Ayat yang lain adalah dari Yohanes 10 ayat 1-16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku.
sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi jelas perbedaan gembala yang baik dan gembala upahan. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini tertulis di ayat 11. Gembala upahan meninggalkan domba-domba. Ia melarikan diri sehingga domba tercerai-berai oleh serangan serigala, yakni serangan setan yang membuat gereja Tuhan terpecah-pecah. Ini tertulis di ayat 12. Kita mengetahui bahwa Tuhan menghendaki agar gerejanya bersatu. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 menuliskannya. Gembala yang baik rela mengorbankan nyawanya untuk domba-domba agar tetap bersatu dan terpelihara oleh Tuhan Yesus. Sebab sesungguhnya Tuhan Yesuslah yang menggembalakan seluruh dombanya sepanjang zaman di seluruh dunia. Gembala upahan akan lari meninggalkan domba-dombanya dan membiarkan tercerai-berai oleh karena mereka tidak mengasihi domba dengan kasih yang tulus dan rela berkorban bagi domba. Mereka hanya fokus kepada upah dalam menggembalakan domba-domba. Jika tidak ada untungnya atau jika ada persoalan, maka mereka lari. Mereka tidak peduli kepada kawanan domba yang tercerai-berai akibat mereka lari, sehingga tidak ada yang menggembalakan kawanan domba tersebut. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang telah mati bagi kita semua domba-dombanya dan menghimpun kita dalam satu kawanan untuk digembalakan dengan baik, seperti kata Tuhan dalam 2 ayat di atas, yakni dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 dan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Sekarang ini Tuhan telah ada di sorga, dan kitalah yang dipanggil Tuhan untuk menjadi seperti Yesus, yakni untuk menggembalakan dombanya. Dombanya adalah tubuhnya di dunia. Biarlah kita semua, terutama pemimpin-pemimpin dalam setiap sidang Tuhan, benar-benar menjadi gembala yang baik, yang bersungguh-sungguh hati untuk menjadi seperti Yesus, yang rela berkorban bagi domba dan tidak pernah lari dan menyebabkan domba tercerai-berai. Kita tidak sempurna seperti Tuhan Yesus. Semua manusia sehebat apapun pasti mempunyai kekurangan, namun Tuhan melihat hati kita. Biarlah hati kita selalu mau bertobat dan bertumbuh untuk memiliki karakter gembala yang baik. Firman Tuhan menerangkan dalam 1 Petrus 5 bagaimana sesungguhnya karakter seorang gembala dalam satu sidang Tuhan, agar kelak mendapat upah kekal yang telah disediakan Tuhan di sorga bagi mereka. Marilah kita membaca 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi ini harus kita lakukan saat kita menggembalakan jiwa, yakni yang pertama, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita oleh karena panggilan dan kehendak Tuhan. Yang kedua, jangan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk pengabdian diri. Yang ketiga, jangan untuk menguasai, tetapi untuk menjadi teladan. Inilah karakter gembala yang baik, yang kelak menerima mahkota kemuliaan. Kiranya setiap orang tua, setiap pimpinan, setiap gembala dalam satu sidang,
setiap anak-anak Tuhan mempraktekkan ini. Dengan demikian, tidak akan ada iman jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan untuk kita pimpin yang terguncang dan tercerai-berai, oleh karena kita bukanlah gembala upahan, melainkan gembala yang baik. Beberapa tahun lalu terjadi beberapa kali peristiwa yang mengancam keluarga kami. Banyak orang kemudian menyebutnya dengan peristiwa penembakan dan pemboman. Ketika itu terjadi, seluruh hidup kami mengalami perubahan, termasuk dalam hal pelayanan kami. Disampaikan bahwa untuk waktu yang tidak dapat ditentukan, Bapak Pendeta Dr. Benjamin Munte atau Bapak Munte tidak dapat lagi mengadakan ibadah KKR atau kebaktian kebangunan rohani. Bahkan untuk hal-hal yang rutin seperti melayani di ibadah minggu, ibadah training kepemimpinan atau apa saja harus dilakukan dengan pengawalan dari polisi. Ada banyak tawaran datang dari sesama hamba Tuhan di luar negeri bagi Bapak Munte untuk menyelamatkan diri dan keluarga. Mereka berkata yang penting pastikan aman lebih dahulu supaya dapat melanjutkan kehidupan dan kemudian bahkan bisa melayani di luar negeri. Ada juga yang memberikan masukan untuk meninggalkan pelayanan demi keamanan. Tentunya maksud mereka semua adalah baik. Namun Bapak Munte tahu bahwa tempat yang paling aman adalah di dalam kehendak Tuhan. Bapak Munte memilih tetap melayani. Bapak Munte memilih tidak keluar negeri. Bapak Munte memilih tetap tinggal di Medan. Bapak Munte tidak mau meninggalkan domba-domba Tuhan yang dipercayakan kepadanya, baik sidang Tuhan di Medan dengan cabang-cabang di seluruh Indonesia. Saat itu tidak ada jaminan bahwa situasi akan bertambah baik. Tidak ada yang tahu sampai kapan keadaan seperti itu akan berlangsung. Puji Tuhan, Tuhan sudah memimpin Bapak Munte sejak awal memulai pelayanan dengan sistem kelompok sel, sehingga apapun yang terjadi, anak-anak Tuhan sudah diajari untuk dapat beribadah bersama dalam kelompok-kelompok kecil. Dan bagi semua anak-anak Tuhan yang lahir baru, hal pertama yang diajarkan adalah untuk berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Hal ini selalu diajarkan di training dasar rohani Kristen. Dengan dasar yang teguh seperti itu dan dengan kasih karunia Tuhan, maka walau tidak ada KKR dilakukan, namun sistem kelompok sel atau KKS tetap berjalan dengan baik. Banyak pemimpin kelompok sel yang melihat teladan Bapak Munte sebagai gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawa bagi domba-domba Tuhan. Itu menggerakkan mereka juga untuk membuat pilihan yang benar, yakni menjadi gembala yang baik bagi jiwa-jiwa di kelompok sel mereka. Setelah beberapa tahun kemudian, keadaan itu berubah, dan sebagai akibatnya pelayanan KKR dan semua pelayanan lainnya dapat dilakukan lagi seperti sebelumnya. Dalam situasi pandemi virus COVID-19 saat ini, kita juga belum dapat melakukan KKR, bahkan belum dapat berkumpul beribadah dalam jumlah besar pada hari Minggu. Namun dengan sistem kelompok sel, kita semua dapat tetap beribadah di rumah-rumah dengan menerapkan protokol kesehatan. Apalagi di zaman sekarang ini, sudah ada kemajuan teknologi melebihi waktu yang lalu, yang semuanya dapat digunakan untuk pelebaran kerajaan sorga. Juga tentunya kita masing-masing dapat berdoa dan membaca firman di rumah kita masing-masing. Janganlah kita memilih untuk mundur secara rohani. Justru mari kita semakin giat hidup untuk Tuhan Yesus. Oleh karena belum semua orang mengerti akan hal itu. Itu sebabnya mereka yang Tuhan berikan berada dalam jangkauan kita, dan mereka yang mau mendengar kita perlu digembalakan dengan baik, perlu diajari, perlu dituntun dalam kebenaran firman Tuhan. Marilah kita mau menjadi gembala yang baik bagi mereka dengan hati yang tulus, seperti firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 tadi. Biarlah kita menggembalakan dengan sukarela oleh karena panggilan dan kehendak Tuhan bagi kita. Kita tidak mencari keuntungan, tetapi mengabdikan diri, dan bahkan kita rela mengorbankan nyawa seperti Tuhan Yesus dan bukan seperti gembala upahan. Juga marilah kita hidup untuk mengasihi
dan bukan untuk menguasai orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk digembalakan. Mari kita senantiasa mengingat Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Biarlah dengan rendah hati kita hidup menjadi teladan dan memberkati jiwa-jiwa yang kita layani. Dan marilah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan senantiasa menjadi gembala yang baik bagi domba-dombanya. Amin.